ada dugaan penyekapan. Orang tuanya sudah setor 50 juta di tanggal 20 akan tetapi tidak dibebaskan. Oke bang katanya. Karyawan ini bukan PKWTT, PKWT. Mereka karyawan lepas dan digaji 1 bulan itu hanya 500.000. Iya, iya. Kebetulan orang tuanya tahu tempatnya karena pernah bernegosiasi dalam hal ini pembayaran. Udah pernah bernegosiasi dari Karena nilai udah memberikan itu ya, 230 juta berubah menjadi 50 juta. 2 kali bernegosiasi. Biasanya kan kita refleksnya melapornya ke polisi ya Bang Iya, Roy ya, iya. duluan gitu ya, Polsek atau Polres. Ini justru meminta Laporan ke pertolongan LBH. malah ke LBH ya. Apa ini asumsi saya saja, apakah karena keluarga sudah tahu ada backingan? Ya sudah ya. Saya dengan keadaan dipasung mendengar kabar seperti itu, Pak. Air mata kesedihan tak mampu dibendung tegak saat menceritakan derita yang dialaminya selama menjadi korban penyekapan bersama 2 rekannya, Aditya dan Rafli. Korban yang bekerja di tempat percetakan sebagai helper alias pembantu operator mesin cetak disekap oleh pemilik dan beberapa karyawan setelah dituduh melakukan pencurian limbah plat. Limbah plat dijual Tegar sebesar Rp700.000 dengan meminta diantar oleh Aditya dan Rafli, di mana uang hasil penjualan sebesar Rp500.000 telah dikembalikan ke pihak perusahaan. Namun yang terjadi justru dirinya tetap disekap selama 21 hari dengan kondisi kedua kaki dirantai. Ketiganya bahkan sempat mendapat penganiayaan, tidak diberi makan selama 3 hari dan harus minum air keran agar bisa bertahan hidup. Penyiksaan itu dilakukan pelaku berinisial M dan antek-anteknya untuk meminta uang tebusan kepada keluarga ketiga korban. Ironisnya meski salah satu keluarga korban telah mentransfer uang sebesar Rp50 juta, namun sayangnya ketiganya tetap disekap dengan tidak manusiawi. Nah, sesudah diinterogasi itu di jam 9 malam tangan saya sudah keadaan dekat betis. Selamat datang di dari meja redaksi. Sahabat Nusantara, dalam waktu berdekatan ini publik kembali dibuat kaget, terkejut. Shock kali ya, sebenarnya bisa ya shock tipis-tipis nih kayaknya ya. Karena ada 2 kasus yang polanya serupa dengan keyword penyekapan. Nah, ini seakan-akan kayak algoritma gitu ya Bang Roy ya munculnya. Iya. Semenjak kasus YTR Bandung. Iya. Kalau kita ketik penyekapan, muncul nih ada 2 kasus yang bakal kita bahas. Jadi kita dipiding kasus-kasus baru gitu yang Iya. sekarang juga lagi perhatian daripada masyarakat. Iya, dan bahkan mungkin kasus penyekapan YTR ini Bandung lagi sedikit turun. Turun karena masih proses kan, proses di polisi. Betul. Nah, ada gantinya, iya. Itu ganti yang menyedihkan sih ya sebenarnya ya, Iya. Sahabat Nusantara ya pemirsa ya, karena kok gantinya juga kasus soal penyekapan lagi gitu. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita, ada Bang Petrus Marwan, juru bicara dari salah satu kasus ini, juru bicara kuasa hukum korban yang kasus penyekapan percetakan gitu ya Bang ya. Ini kalau kita bahas soal tadi keywordnya penyekapan, kok jadi sepele gitu jadinya ya. Kalau kita mau lihat dari sisi kok gampang sih, ini kan kalau memang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, ya kasih ke polisi dong. Ada prosesnya dong. Tapi kok main sekap, ada penyiksaan juga di situ. Ada pemerasan juga di situ. Nah, penganiayaan. Ya, Bang Petrus sendiri melihat ini kalau dari sisi masyarakat kita dan hukum, apakah karena masyarakat sudah mistrust, sudah nggak ada kepercayaan sama proses hukum dan aparat, atau memang ada batasan-batasan? Kita sebenarnya bisa, bukan menyekap ya, tapi menahan sementara seseorang atau seseorang yang kita duga melakukan pelanggaran hukum begitu di ranah pribadi kita begitu. Iya. Jadi sekarang masyarakat itu terutama para pengusaha cenderung dia lebih punya power ketika dia memiliki suatu backingan. Apakah para penegak hukum atau ormas, sehingga dengan mudah mereka main hakim sendiri. Yaitu dibuktikan bukan hanya perkara ini, ya, perkara-perkara lainnya pun sering terjadi. Jadi para pengusaha itu semena-mena dan sangat mudah untuk menakut-nakutin para karyawannya atau para pekerjanya. Dan lebih miris,
kesadaran masyarakat ketika melihat suatu peristiwa pidana ataupun perbuatan yang mengakibatkan luka, mengakibatkan cacat bagi orang, diam. Oke. Ya, mereka terdiam. Kenapa mereka terdiam? Bisa saja dia takut juga dengan backingan-backingan, atau Takut dia takut terlibat. terlibat bisa, atau takut dia diberhentikan dari pekerjaan itu. Oke. Ya, sama dengan hal yang kita alami ini ya. Jadi di dalam penyekapan tersebut ada salah satu OB berupaya memberikan makanan karena para korban ini sudah 3 hari tidak diberi makan. Dia dimarahin. Ya. Kamu kenapa kau beri para pencuri itu makan? Padahal sudah 3 hari mereka ini tidak makan. kasus yang percetakan karena Ya. kasus penyekapan ini ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama yang Karyawan di Karyawan Padel di ada, daerah ya. Kebayoran. Lalu yang ini yang di daerah Jakarta Pusat, sebuah percetakan begitu ya. Ya. Oke, kita bukannya mau membandingkan mana yang paling sadis, paling miris sama tidak. Dua-duanya salah begitu. Tapi kalau yang dari percetakan sendiri ada dipasung, ada penyiksaan juga, ada penganiayaan begitu maksudnya, penganiayaan dan juga ada pemerasan di situ ya. Pengeroyokan dan pembiaran. Pembiaran atau penyertaan. Kenapa kita masukkan juga dan memohon kepada pihak yang berwajib dimasukkan? Karena di tempat itu banyak karyawan ya, dan betul-betul karyawan itu mengetahui. Dia mengetahui ada pemasungan di situ, ada penganiayaan, ada pengeroyokan. Karyawan ada tahu ya? Rekan kerja nih rekan berarti kerja. Jadi pas kami masuk itu kan berderet nih. Saya tanya, di mana Adit? Mereka diam 1000 bahasa. Di mana Adit? Diam 1000 bahasa. Dan kebetulan ada lorong kecil gelap. Disitulah kami temukan dalam keadaan lemas. Oke, tunggu dulu, ya. Bang Petrus. Ini awal mulanya sampai 3 karyawan ini bisa ditemukan begitu. Ya. Laporannya sebenarnya dari mana? Kalau misalnya yang beredar nih, mungkin Bang Roy juga pantau. Katanya ada masyarakat sebenarnya yang hubungin 110 nih, kalau Polres yang Jakarta kita dengar Pusat. awal-awal itu adalah bahwa ada laporan dari masyarakat ke polisi bahwa ada terjadi tindak pidana penyekapan gitu ya. Datanglah polisi untuk bertindak lah gitu. Mengecek dulu kan biasanya benar apa tidak. Begitu nggak sebenarnya Ya, sih? jadi saya hanya ingin meluruskan seluruh-seluruhnya supaya opini publik itu tidak melebar kemana-mana. Orang tua Adit yang ada di Purwokerto berkomunikasi dengan kita. Menceritakan permasalahan anaknya kenapa tidak dibebaskan dalam penyekapan. Pada waktu itu kita sampaikan segera Bapak datang ke Jakarta. Yang bersangkutan datang ke Jakarta, ketemu di kantor di pukul 12. Habis bercerita kami mendapatkan kronologisnya dan kami secara administrasi membuat surat kuasa. Membuat surat kuasa, saya berkomunikasi dengan kolega saya, kebetulan kepolisian. Saya bertelepon, Bang, sekiranya tolong bantu saya, Bang, meminta nomor kontak person Resmob Polres Jakarta Pusat. Tujuan tidak lain tidak bukan ada dugaan penyekapan. Orang tuanya sudah setor 50 juta di tanggal 20 akan tetapi tidak dibebaskan. Oke Bang, katanya. Kebetulan orang tuanya tahu tempatnya karena pernah bernegosiasi dalam hal ini pembayaran. Udah pernah Bernegosiasi dari Karena nilai udah memberikan itu ya, 230 juta berubah menjadi 50 juta. 2 kali bernegosiasi. Biasanya kan kita refleksnya melapornya ke polisi ya Bang Roy ya, duluan gitu ya, Polsek atau Polres. Ini justru meminta ke pertolongan LBH. malah ke LBH ya. Apa ini asumsi saya saja, apakah karena keluarga sudah tahu ada backingan entah mungkin dari aparat begitu, jadi mereka juga ikutan nggak percaya kalau anaknya bisa diselamatkan oleh aparat begitu Bang? Ya, memang demikian. Karena sebelumnya ada oknum ya yang mengaku dari Bareskrim ya atas nama R ya, inisial R. Dialah sebagai fasilitator antara pihak keluarga dengan pihak perusahaan bagaimana mekanisme pembayaran yang diminta oleh pihak perusahaan sebesar 230 juta. Sudah ada pertemuan 2 kali. Dan dalam pertemuan itu hanya yang menyanggupi ya turun dari 230 juta dibagi 3 masing-masing turun menjadi 70. Tegar ini punya divisi untuk membidangi percetakan. Jadi kalau ada customer mencetak di situ ada sisa limbah
Oke. Berarti barang itu punya customer dong, ya, punya customer. Lempeng besi buat Lempeng cetak besi ya. itu punya customer. Boleh customer bawa pulang, boleh. Diminta kembali boleh. Itu Kalau apa? tidak itu mereka dapat itu instruksi dikumpulkan, bisa kalian bagi bertiga karena di dalam satu divisi itu ada 3 orang. Nah, pada waktu itu salah satu korban ini dia punya kebutuhan, tiba-tiba dia jual itu barang. Total penjualan itu sebesar 700.000. Setelah ketahuan, ya sebetulnya ini dilihat pernah pihak perusahaan ada customer meminta, ada yang kurang, disuruh cari si Tegarnya, akhirnya ketemu. Dari 6 set itu ketemu 5 set. Memang 1 set itu dijual Tegar. Nah, disitulah itu dilihat dari permasalahan CCTV ada. Nah, maka ditanya, diinterogasi si Tegar, memang dijualnya. Dia mengakuin, dijual. Kita tekankan bahwa pihak perusahaan sudah mengambil kembali uangnya. Ya, mengambil kembali uangnya sebesar 500.000 yang sudah diserahkan. Si Tegar ini hanya menikmati 200.000. 200.000 pun ini 50.000 dikasihkan ke Muhammad Rafli, 50.000 dikasihkan ke Adit. Kenapa dikasihkan ke Adit? Adit ini kan kurir. Jadi si Tegar tolong antarkan saya ke tempat pengepul, diantarlah. Dia tidak tahu, Adit dengan Muhammad Rafli ini tidak tahu bahwa barang itu diambil dia. Tidak tahu. Maka dia dikasih 50.000. Setelah ketahuan itu, ya, ketahuan seperti itu, pihak perusahaan berpikir mereka bertiga ini satu komplotan. Nah, sehingga mereka diintervensi, ya, ditekan, dipaksa, bahkan dianiaya, bahkan dikeroyok, ya, yang bersangkutan untuk mengakui perbuatannya. Oleh karena dalam tekanan dan siksaan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mengakui. Ya, mengakui. Habis itu mereka mengakui dan adalah bargaining. Pihak perusahaan mengkalkulasi barang-barang yang pernah dicetak di situ di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu mereka memang pertama bekerja sampai 2 tahun sampai belakang ini nih. Jadi dikalkulasikan semuanya. Berarti kamu mencuri barang-barang itu. Dari situ lah sebenarnya jadi tuduhan mereka, jadi unsur pemerasan jadinya di situ. Iya. Jadi dia sudah jelaskan dan pihak perusahaan datang ke tempat pengepul ini, Kak. Ya, datang ke tempat pengepul menanyakan benar nggak pernah dijual dan barang buktinya itu tidak pernah didapatkan sampai detik ini. Tidak pernah didapatkan. Maka inisiatif mereka untuk melakukan yang namanya pemasungan, penyekapan, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan juga ada. Terhadap para korban ini. Ini kita jadi bingung ya antara pelaku atau korban jadinya ya kalau pengusaha ini begitu ya. Karena meminta uang tebusan puluhan juta kepada korban. Nah, ini kan pasal 482 KUHP baru begitu ya. Tapi nantinya penyelidikannya seperti apa terhadap kasus ini? Karena ada penyekapan, ada penganiayaan dan juga ada pemerasan. Mana yang akan lebih memberatkan begitu bagi pemilik usaha ini? Jadi tentu akan dikumulatifkan ya. Pasal yang paling tinggi nanti di 3/4-nya atau sepertiganya itu ditambahkan. Misalnya paling tinggi adalah 482 atau 466 ya, ancaman pidananya di atas 7 tahun penjara. Kalau itu ditekankan berarti ada pasal lain. Kenapa pasal-pasal itu dibedakan? Karena peranan para pelaku itu berbeda-beda. Ada yang melakukan pengeroyokan, ada yang melakukan penganiayaan, ada yang melakukan pemerasan. Sebagai intelektualnya tentu ada. Nah, maka kembali kepada pihak kepolisian, bahkan kami kemarin memasukkan undang-undang ya pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya tentang hak asasi manusia. Nah, saya sampaikan juga bisa juga kalau abang ragu masukkan saja ya Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 huruf A hingga huruf J. Di situ melekat semuanya itu.
hak kemerdekaan itu diambil. Oh, perampasan kemerdekaan ya. Perampasan kemerdekaan. Walaupun di dalam pasal dan undang-undang tersebut itu tidak mencantumkan ancaman pidana. Tapi bisa mengarah ke perbuatan yang bersangkutan itu, misalnya dalam 466 atau 482 itu. Atau 262 itu pengeroyokan tersebut, atau 471 tersebut. Nah, itu yang kita tekankan supaya pihak yang berwajib itu bisa melihat karena jangan disamakan pelaku-pelaku lainnya dengan pasal-pasal tertentu. Kasihan juga kita. Misalnya dia hanya melakukan penganiayaan, ya kenakan dia penganiayaan. Kalau dia melakukan pengeroyokan, ya kenakan sementara ini berlapis tindakan yang dilakukan, dan itu pun selama 3 pekan begitu 3 pekan seperti itu. Baik, Bang Roy, ini viewers komentarnya juga jutaan ini, ya kan? Apa angka yang keluar dari di medsos kita? Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah sangat fokus ya untuk mengawal kasus yang terjadi di Bandung. Betul, karena baru saja minggu lalu ya, di YTR ya, kasus YTR. Nah, kita fokuskan di sana. Nah, kemudian kita mendapat lagi informasi bahwa ada kejadian yang padel di Jakarta. Nah, itu juga kan viral. Nah, kemudian ada yang penyekapan di Jakarta Pusat yang berita, dan itu beruntut terus itu. Nah, dari sini kasus-kasus ini sangat banyak penontonnya. Mungkin mereka sudah terpapar dengan konten yang sebelumnya yang sangat viral itu. Penyekapan lagi gitu kali ya. Apa nih gitu ya? Kok sering-sering nyekap gitu kan? Kok gampang kali nyekap orang gitu. Nah, dari situ data yang kita punya itu sampai jutaan yang nonton. Untuk di TikTok saya itu udah 7.400.000 yang nonton per hari ini ya. Nah, untuk di IG itu 2 juta sekian gitu, 2.300.000-an. Dan mungkin akan bertambah terus karena kan prosesnya terus berjalan kan. Dan misalnya kayak tadi yang komprehensi pers, itu belum kita hitung gitu. Ada lagi nggak yang menarik dari pengembangan kasus ini? Katakan ada yang nyodorin 1M. Kenceng juga nggak tuh di medsos kita? Bisa kita konfirmasi soalnya sekalian kan? Iya benar. Jadi kan dari kasus ini perkembangannya yang sekarang jadi sangat menarik adalah bahwa kasus ini coba ditutup-tutupi. Nah, itu yang kita sejak awal aja sudah ada kata ada backingan. Karena itu kita coba kulik-kulik lagi kan kontennya, dan banyak yang bertanya-tanya. Kok ada ya yang misalnya udah melakukan hal tindakan keji, tapi masih ada aja yang mau cari untung di situ gitu. Udah di mana sebenarnya hati nurani? Saya pertanyaannya kok masih ada aja yang punya duit banyak banget gitu ya, indis ekonomi gitu kan. Gitu. Nah, yang itu juga adalah jadi sorotan adalah karena kita dengar kan katanya aparat yang turut melakukannya. Kita nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi katanya aparat. Siapa tahu ada yang kalau dikulik-kulik lagi ada yang komentar saya tahu gitu. Ada ya? Kita tunggu. Ya. Ini para audiensnya NTV kalau tahu silakan nanti komen langsung ya. Silakan bisa komen. Membantu proses penyidikan di awal. Silakan dikasih tahu ya. Kalau ada penyekapan lain juga boleh juga itu. Nah, ini kasus ini penyekapan saja udah bikin kita shock gitu kan ya. Maksudnya ada lagi. Ditambah netizen juga mengikuti perkembangannya, ada tuh yang mau kasih pelicin, mau melapan-enamkan kasus ini gitu. Itu memang berawal dari yang dari awal kan Abang udah bilang memang usaha ini juga memang memiliki ada oknum backingannya gitu. Nah, itu apa tindak lanjutnya? Melaporkan juga nggak? Jadi pihak perusahaan melaporkan melaporkan kita juga, tapi memang indikasi itu ada, bisa dilihat dari video yang pernah kita unggah ya. Pada waktu itu ibu ya inisial C, dia menyampaikan saya ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ada polisi sendiri. Dan itu ada di rekaman suaranya ada. Luar biasa punya polisi sendiri. Jangan-jangan dia punya presiden sendiri dia. Bisa. Itu kan cara pihak perusahaan atau PT tersebut untuk menakut-nakutin kami kan, bisa juga cara mereka. Jadi saya sampaikan ya udah tunggu aja, kami pun lagi berkoordinasi menunggu pihak kepolisian. Polisi yang benar. Polisi yang benar. Nah, maka kalau kita giring ke asumsi lain bahwa siapa yang dahulu datang, kan jelas di video itu bahwa saya menunggu pihak polisi. Si Charlie, saya ada polisinya. Ya, kami pun menunggu.
Di Oke. detik berapa, menit berapa tuh ada. Jadi yang Tapi datang bukan polisi beneran ya waktu itu ya ke percetakan Datang ini nggak ya? polisinya dia itu gitu? yang polisinya dia kita nggak tahu, ya nggak tahu. Yang pastinya pada waktu itu ya kami menunggu rekan-rekan dari Polres yang datang itu kebetulan Ibda Dede. Ya, dia Itu datang. yang resmi ya, Ada itu ya? yang resmi. Oke. Yang resmi datang. Saya sampaikan dengan beliau inilah. Sebelum datang pun saya udah foto. Saya foto langsung kirim. Saya telepon nggak diangkat, saya foto, kirim ke Bang Dede. Ini loh kondisinya. Nah, menariknya begini. Kami ini kan sebetulnya hanya menyelamatkan satu orang atas nama Adit. Oke. Atas nama Adit ini Iya. pertama kami menyelamatkan hanya satu orang atas nama Adit. Tiba-tiba di lokasi itu pernyataan yang disampaikan oleh Saipul, dia menyampaikan, saya bilang ada yang lain enggak? Siapa itu Saipul? Saipul itu karyawannya Oke. yang mau coba membuka kunci pada waktu itu. Yang kami dikelabuhi di bawah supaya dia membuka kunci itu dan yang lainnya terbebaskan. Oke. Nah, saya tanya dia, kunci saya pegang ya, saya sakuin kuncinya. Nah, setelah itu dia bilang sampaikan ada di atas. Maka kami datang ke atas, kami terkejut ada 2 orang lagi. Jadi ini datang tanpa tahu ada 3 orang yang disekap. Iya. Hanya tahu ada Adit dan hanya ingin menyelamatkan Adit Menyelamatkan sebenarnya. Adit. Habis Oke. kami cari informasi bahwa sebelumnya sudah ada juga korban Kasus, lain. oke. Sama juga disekap dan dipasung atas nama Doki. Yang sebelumnya tapi berhasil. Berhasil kabur. Kabur selama 1 tahunan lebih dia bisa kabur. Dan Jadi setahun dipasung. ya, berkat barang ini viral, perkara ini yang bersangkutan sudah berkomunikasi dengan kami, Doki. Oke. Nah, jadi kalaupun sanggahan pihak perusahaan seperti apa, ya kami tahu ini. Kalau dari Bang? sosmed sendiri, Iya. banyak yang nanya, Oh. itu siapa sih pengusahanya kok luar biasa sekali gitu. Itu kenal nggak Bang Petrus? Ya, secara pribadi saya tidak kenal, tapi dengan gayanya, dengan sikapnya para pemiliknya ya. Banyak emang pemiliknya. Ya, mereka satu keluarga. Oke. Usaha keluarga. Oke. Pada waktu itu saya sudah disamparin atas nama Arbet kah siapa. Nah, dia manggil saya di pojok. Dia sampaikan tidak usah panggil wartawan, tidak usah diperpanjang ke polisi. Bapak minta berapa? Oke. Sudah. Nah, minta berapa? Di luar ada yang sodorin 1M. Itu berarti. Ya, kalau yang itu kan kita oknum ya. Banyak berarti, Bang Roy. Banyak oknumnya. Apakah itu mengaku-ngaku sebagai penegak hukum atau mitranya pengusaha tersebut? Ya, Atau mungkin polisinya pengusaha Iya, tersebut iya. tadi. nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ya ini kita harus luruskan juga. Kenapa harus diluruskan? Memang dari rangkaian peristiwa ini sebetulnya ada oknum tersebut dan pihak kepolisian, Baris Krim Polri maupun Polda, Propam dan Paminal sudah mengantongi. Maaf saya potong. Iya. Singkatnya berarti di kasus ini saja untuk menyelamatkan 3 korban, 3 karyawan yang disekap itu banyak sekali penghalang-penghalang berupa uang-uang pelicin yang sebenarnya ditawarkan begitu. Iya, dari awal sudah ada. Maka saya bilang mengungkap ini, kalaupun berbicara sejujur-jujurnya atau sebenarnya, mereka kan memiliki semua CCTV. Iya. Mau Dan berarti disudut- ini nggak baru kali ini terjadi pada 3 orang ini Iya. kan? Karena sebelumnya sempat Sebelumnya ada. Doki, gitu. Sebelumnya ada. Dan ini para yang dipasung ini, korban ini, itu diawasi CCTV sendiri. Ya. Diawasi, masing-masing Oke. diawasi. Mereka tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan selama 3 hari. Kesempatan ke kamar mandi begitu? Sulit ke kamar mandi. Sampai salah satu korban ini, dia kencing dalam celana. Oke. Seperti itu. Jadi hak dia untuk mandi, untuk BAB, termasuk sholat, ya beribadah itu tidak diberikan. Buru-buru untuk beribadah ya itu. Nah, karena dalam keadaan terpasung ya, dan mereka berupaya beribadah pun dalam keadaan najis. Iya. Ya, karena tidak wudhu, Iya, tidak bersih betul, ganti betul. pakaian dan lain sebagainya. Tiga Seperti itu. pekan. Dan kalau perlindungan terhadap korban sendiri bagaimana, Bang Petrus? Ya, Ini jadinya. kami banyak berterima kasih di acara ulang tahun Polri ke-80, Pak Said Iqbal menemuin kita dan beliau memberikan suatu reward yang baik bagi korban. Jadi 3 korban ini akan diberikan pekerjaan yang layak.
Oke. Akan diberi pekerjaan yang layak, dan beliau menyampaikan bahwa tim kuasa hukum lembaga bantuan hukum akan dijaga oleh negara. Nah, jadi jangan takut. Jadi begini, mungkin kalau netizen juga pengen mendengarkan langsung, karena kan mereka pasti akan bertanya-tanya, ini jadinya yang tadinya mereka bertiga diduga melakukan pencurian, jadinya mereka malah jadi satu-satunya korban di situ, begitu ya akhirnya. Iya. Dan yang menjadi sebenarnya pelaku tindak kekerasannya justru malah dari pihak pemilik percetakan ya. Jadi di dalam sebuah hukum ini ya tidak boleh yang pertama main hakim sendiri. Nah, itu. Jadi kalaupun adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan anak buah ataupun karyawan, ada jalur hukumnya sendiri, ada konstruksi hukumnya sendiri. Jadi serahkan kepada yang berwajib. Akan tetapi mereka ini kan karena ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu kebiasaan dan ada backingan. Punya polisi sendiri, dan itu kalau didengar videonya memang nyampaikan demikian, saya punya polisi sendiri. Jadi dia seperti itu kan berarti sesuatu yang sudah pernah terjadi dan sering kali terjadi dianggap benar. Menggunakan pola yang sama. Pola yang sama. Orang-orang seperti ini beranggapan gini, hal yang dianggap salah akan tetapi dilakukan berulang-ulang kali itu dianggap benar. Padahal itu dilarang, tapi dilakukan berulang-ulang kali tanpa ada teguran, tanpa ada sanksi, dianggap dia benar. Maka inisiatif mereka main hakim sendiri. Nah, mestinya kalaupun ada suatu tindak pidana misal pencurian, penggelapan dan lain sebagainya, pihak perusahaan melaporkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan proses hukum. Ya harus ada bukti-bukti juga. Nah, kan gitu. Ini sama sekali tidak ada ya dari pihak perusahaan, tidak ada melaporkan ke Polsek atau ke Polres. Terakhir ini baru melaporkan. Ya pasalnya penyalahgunaan atau penyalahgunaan dalam jabatan dengan pencurian. Kalau berkaitan dengan pasal tersebut kan sudah dijelaskan, karyawan ini bukan PKWTT, PKWT. Mereka karyawan lepas dan digaji 1 bulan itu hanya 500.000. Bagaimana dia dianggap sebagai yang memiliki jabatan dan wewenang? Baik. Sedangkan dia kontrak nggak ada, apa-apa nggak ada, BPJS nggak ada. Dan sudah dijelaskan tadi ya bagian-bagian dari berapa tadi, ada 700.000, ada 500, 200.000 gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah kembali lagi ke medsos. Ini nanti mungkin setelah netizen menyaksikan atau menonton episode DMR hari ini, ada yang muncul lagi tuh mungkin hal-hal baru yang ditanyakan. Ada nggak masyarakat yang mungkin juga jadi geram sama masyarakatnya sendiri atau sama rekan kerjanya gitu? Kok nggak ngelaporin sih? Kok malah ngelindungin sih gitu? Rata-rata kalau di komentar itu nanya itu karyawan teman-temannya itu nggak ngelaporkan itu, kenapa nggak dipidana sekalian gitu? Ya, itu kami minta, Bang. Kami sudah minta kepada pihak kepolisian untuk penyertaan. Ya, kenapa mereka itu mengetahui dengan nyata bahwa adanya pemasungan, pembiaran itu berarti pembiaran itu harus dimasukkan. Tapi kami itu memikirkan juga. Kenapa yang kita pikirkan? Mereka ini kan di bawah tekanan pimpinan ataupun di bawah tekanan ownernya atau pihak perusahaan. Ada ancaman ya? Ya bisa saja seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan ketika salah satu OB memberi makan mereka ini, dimarahin habis-habisan. Kenapa kau beri makan para pencuri itu? Jadi colongan ya ngasih makannya. Ketahuan. Kenapa CCTV semua? CCTV. Diintimidasi berarti. Diintimidasi. Jadi kalaupun kita ikut sertakan para yang lain, rekan-rekan, kenapa dia tidak bersuara? Yang pertama dia takut dengan backingan, takut dengan pekerjaannya. Bisa saja dia diberhentikan dari pekerjaan tersebut, ataupun takut hal-hal yang lain ya secara sanksi sosial. Ada tindakan kekerasan juga ya, gitu bisa jadi seperti itu. Baik. Nah, dari Abang sendiri, di luar dari Abang sebagai juru bicara salah satu dari kasus ini,
masyarakat sebenarnya harus bersikap seperti apa sih kalau kayak di kondisi seperti ini? Apalagi mungkin ini mungkin pemilik usaha ya, tapi siapa tahu kita nih amit-amit gitu, motor mungkin kegap nih ada pelakunya, lalu kita tangkap dulu sebentar untuk mengamankan. Nah itu sejauh mana sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita sipil atau kita mungkin menjadi korban dari tindak pidana seperti itu yang bisa dilakukan? Jadi kita himbau kepada masyarakat. Supaya nggak main hakim sendiri kan? Kita himbau kepada masyarakat, kalaupun ada suatu peristiwa pidana, ya ketangkap tangan, sebaiknya yang pertama kita berkomunikasi dengan pihak kepolisian melaporkan hal itu. Tidak dibenarkan ketika kita main hakim sendiri. Ya, apakah memasung, mengikat, merantai dan lain sebagainya, ataupun melakukan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kenapa? Karena akan berdampak hal yang luas. Bisa saja para korban itu misalnya satu korban itu dianiaya mengakibatkan suatu kematian kepada pelaku tindak pidana pencurian misalnya. Siapa yang mempertanggungjawabkan hukum itu? Tentu saja orang-orang yang melakukan suatu perbuatan itu. Nah, maka kita kembali kepada masyarakat. Masyarakat harus pertama tuh peduli dan peka. Peduli dan peka, walaupun misalnya di dalam tempat pekerjaan itu kita tahu ada penyekapan, kita tidak mau melaporkan, tapi kita ceritakan dengan keluarga kita atau teman kita, bahkan kita bisa sekarang main WA saja ataupun melaporkan secara surat kepada instansi ya atau para penegak hukum. Bisa direspon segera. Iya. Tadi teringat soal dibilang punya polisi sendiri. Punya polisi sendiri. Jadi keingat materi stand up komedi dari luar. Waduh, apa nih? Agak biar kita ketawa ya. Iya, biar kita ketawa ini. Katanya kalau pengusaha di Singapura itu kalau kaya terbukti kaya kalau dia beli hotel, beli apa gitu. Di Malaysia misal beli motor skart atau apa. Tapi kalau di Indonesia dia kaya kalau dia sudah bisa beli polisi. Gitu. Jangan-jangan itu tuh. Ya, bisa jadi seperti bisa jadi. Jadi itu level orang kaya di Indonesia ya. Iya. Kali. Level orang kaya di Indonesia agak lain. Oke, yang pasti kita juga akan terus mengawal ini. Semoga keyword penyekapan berhenti di kasus ini ya. Tapi selesai tuntas gitu selesai. ya. Oke, baik. Tapi kemungkinan besar juga, Mbak, ada yang lain. Ada kasus yang lain. Iya, karena kami sudah banyak termasuk si Doki ini yang pernah disekap itu kan sudah ber-WA kita. Ngomong dia tuh ya. Dia cerita, termasuk juga ada di tempat lain ya. Ada 23 orang sudah berkomunikasi. Ketika itu kami mau coba Sherlock, semuanya hilang. Berarti mereka sudah diamankan juga kan? Iya. Tapi kita ingatkan kepada masyarakat, kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan mereka sudah terbebaskan, ya jangan sungkan-sungkan. Jangan takut ngelapor. Ya laporkan. Bantu juga ya, gitu kami sebagai Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemuda Kalimantan Barat akan membantu. Jadi jangan dianggap mereka sudah bebas, tapi hak mereka kan ada. Nah, kita bisa gali. Ya, hukum kan tidak berlaku surut. Jadi pernah ada suatu perbuatan, kalaupun memang terbukti ya kita ungkap saja. Baik. Jadi juga tolong dikawal juga mereka kalau memang masih ada laporan-laporan seperti itu bisa diungkap bersama. Nusantara TV juga kawal ya. Kita sih nggak berharap ada terus kasus. Tidak berharap ada kasus yang begini. Tapi untuk kasus ini sendiri kita akan terus kawal, kita akan terus update ya kepada audiensia kita. Dan kalau ada juga di luar sana yang kayak kemarin ya ada mengalami hal seperti ini, netizen bisa lapor juga. Bisa langsung lapor ke medsosnya kita. Iya. Karena kan kita pantau. Dimention lagi dong medsos kita kemana? Medsos kita official.ntv untuk TikToknya kita dan official Nusantara TV untuk IG-nya kita. IG kita. Oke, pokoknya pantau aja kalau main IG boleh tuh sambil ngelihat di society kita ada apa sih begitu ya. Oke, tadi lupa kasih kata-kata. Jadi kayaknya di wrap up-nya di kata-kata closing aja. Kata-kata saya hari ini, barang bisa hilang, tapi akal jangan, bos. Bukankah yang dicari itu keadilan? Jadi jangan malah buat pelanggaran, apalagi nyari polisi-polisian. Oke? Thank you for watching. Dari Meja Redaksi, tetap saksikan Dari Meja Redaksi setiap hari Senin di Nusantara TV. Terima kasih. Thank you, Bang Petrus. Terima kasih, Kakak. Polisi-polisian. Polisi-polisian. Ngeri kali. Iya, yang berani dia.